Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kita materinya tentang matematika peminatan, masih tentang suku banyak atau polinom. Tapi kali ini materi kita setelah kemarin belajar tentang penjumlahan, kemudian nilai suatu polinom atau suku banyak, sekarang kita belajar menentukan hasil bagi dan sisa pembagian pada suku banyak. Jadi menentukan hasil bagi serta pembagian serta sisanya untuk suku banyak gitu ya. Sekarang ini bentuk umum suku banyak. Kalau kemarin kita sudah belajar bahwa bentuk umum suku banyak itu mengenai penulisan suku banyak, yaitu yang ditulis dari pangkat tertinggi sampai pangkat yang terendah gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ada suku banyak itu seperti ini. Suku banyak itu susunannya, misalkan suku banyak adalah PX, maka susunannya adalah QX dikali HX ditambah SX. Kemudian apa ini yang dimaksud dengan QH serta S ini gitu ya. Nah, maka dari sini PX itu adalah suku banyak yang dibagi. Jika kalau ada suatu pembagian suku banyak itu sebenarnya ada QX-nya, pembaginya. Nah, HX-nya itu adalah hasil bagi, kemudian SX adalah sisa pembagian. Oke. Nah, ini harus digarisbawahi. Jika PX berderajat N dan QX berderajat M serta M kurang dari N, maka HX berderajat N dikurang M, sedangkan XX berderajat maksimum M dikurang 1. Ini artinya apa? Kalau suku banyaknya misalkan berderajat 4, maka sudah dipastikan misalkan pembaginya adalah berderajat kurang dari 4 gitu ya, misalkan berpangkat 3, maka derajatnya nanti hasil baginya adalah sudah pasti 3 gitu. Oke. Nah, dari sini karena materi kita tentang pembagian suku banyak, mencari sisanya, mencari hasil baginya, serta yang lain-lainnya yang harus kamu ketahui tentang suku banyak ini, maka kita langsung saja ke materinya, yaitu pembagian suku banyak. Kalian harus ingat tadi ya, bahwa bentuk umumnya adalah PX sama dengan QX dikali HX, pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa gitu. Harus kalian perhatikan lagi pembagian suku banyak dengan X dikurang K. Jadi pembaginya adalah X dikurang K. Misalkan ada suku banyak, misalkan 2X pangkat 2 ditambah 3X dan seterusnya gitu ya. Maka pembaginya ini adalah X dikurang K, misalkan X dikurang 6. Nah, K-nya negatif 6. K-nya 6, X dikurang 6. Ini bentuk ini. Maka jika ada suku banyak dan dibagi dengan bentuk X dikurang K, X dikurang 6, K-nya itu selalu konstanta, X dikurang 7, X dikurang 8, X dikurang 1 dan seterusnya gitu ya, bentuk pembaginya adalah seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan 3 cara. Yaitu yang pertama pakai cara pembagian panjang atau bersusun yang biasa kalian lakukan pada saat kapan ini belajar di SD dengan Progapit itu, nah yang kamu ingat. Nah, kemudian cara Horner, kemarin kita sudah belajar cara Horner untuk yang di materi yang pertama, kemudian cara koefisien tak tentu. Oke. Makanya di sini nanti akan Ibu kasih contoh semuanya, bagaimana cara pembagian panjang, bagaimana cara Horner, kemudian bagaimana cara menggunakan koefisien tak tentu. Sekarang kita ke contoh dulu. Contoh yang pertama, tentukan hasil bagi dan sisanya jika PX-nya 3X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 6X dikurang 5 dibagi dengan QX atau pembaginya X dikurang 3. X dikurang 3 bentuknya adalah X dikurang K. Oke, Bu kasih pembatas dulu. Kita kerjakan pakai cara yang pertama dulu ya, yaitu cara pembagian panjang. Maka kayak pembagian biasa, 3X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 seperti pembagian aljabar
ditambah 6x dikurang 5, kemudian pembaginya kita letakkan di sini, yaitu x dikurang 3. Nah, setelah itu kita apakan? Kita cari di sini, nanti kita cari kira-kira untuk menghasilkan 3x pangkat 3 dibagi x dikurang 3. Tidak usah pandang yang di sininya, negatif 3-nya nggak usah dipandang x-nya saja. Di sini 3x, otomatis nanti 3x pangkat 2 supaya kalau dikalikan menjadi pangkat 3. Oke, 3x pangkat 3 dikali lagi dengan 3x pangkat 2 dikali dengan negatif 3, negatif 9x pangkat 2. Maka setelah itu kita kurangkan. Setelah dikurangkan, ini hasilnya 7x pangkat 2 ditambah 6x turun ya, dikurang 5. Kemudian di sini supaya dia 7x pangkat 2 ditambah 7x pangkat 2 dibagi x, hasilnya 7x. Ini pangkat 2, 7x kali ini 7x pangkat 2 dikurang 21x, dikurangkan lagi. Nah, setelah dikurangkan hasilnya menjadi 27x. Ini habis gitu ya. 27x dikurang 5. Ini Ibu panjangin lagi. Oke, dikurang 5. Maka dari sini supaya dia 27x dibagi x, maka harus ditambah dengan 27. Berarti di sini 27x dikurang 27 dikali negatif 3, 81. Maka habis ini dikurang, hasilnya berapa? Hasilnya 76. Dari sini sudah tidak ada lagi x-nya. Kalau sudah tidak ada lagi x-nya dan tidak bisa dioperasikan, maka pembagian ini stop sampai di sini. Dengan demikian kita sudah mengetahui bahwa inilah sebagai SX-nya atau sisanya, kemudian di sini sebagai HX-nya atau hasilnya, hasil pembagian, dan ini berupa apa? Berupa QX. Di sini kita tuliskan, maka HX-nya kita dapatkan 3x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 27, kemudian SX-nya yaitu 76, kemudian QX-nya kalau kita urutkan, QX-nya berapa? X dikurang 3 seperti soal ini, kemudian PX-nya berapa? PX-nya seperti yang di soal ini gitu. Oke ya, ini untuk cara pembagian panjang atau dengan cara bersusun. Kemudian kita akan mencoba lagi untuk yang bentuk pembaginya adalah X dikurang K dengan cara Horner. Sekarang kita ke pembagian suku banyak dengan X dikurang K, bentuk pembaginya X dikurang K menggunakan cara Horner atau cara sintetik. Nah, maka dari sini jika PX-nya sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang X ditambah 4 dibagi dengan QX sama dengan X dikurang 2, tentukan HX-nya dan tentukan SX-nya. Nah, anak-anak, dari sini kalau kita menggunakan cara Horner, tentu kita akan menuliskan koefisien-koefisiennya. Nah, dari sini kalian tidak boleh lupa apa? Dari di sini kita amati, di sini pangkat 4, di sini pangkat 3, betul ya, berurut. Tapi pangkat 2-nya nggak ada. Dan kemudian langsung menuju ke pangkat 1. Kemudian di sini pangkat 0 atau tidak ada pangkatnya. Maka nanti untuk yang berpangkat 2 koefisiennya kita tulis sama dengan 0 gitu ya. Jadi harus kalian ingat. Nah, pertama kita buat bagan dulu seperti ini. Kita tuliskan dulu koefisien-koefisiennya. Ini koefisiennya untuk yang derajat pangkat 4, pangkat 2, pangkat 3, kemudian pangkat 2-nya 0, kemudian pangkat 1-nya negatif 1, kemudian 4. Nah, dari sini
ini ada pembaginya X dikurang 2, maka ini harus kita sama dengan K0. X dikurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Inilah yang akan kita pakai di sini, 2. Oke, kalau sudah di sini pakai cara corner, lanjutkan 1 turun 1 kali 2 gitu ya, kita taruh di sini, kemudian 2 ditambah 2 tambah 2 4 kali 2 8, 0 ditambah 8 8 dikali 2 sama dengan 16. Di sini ditambahkan jadi 15 kali 2 30 ditambah 4 34. Nah, yang kita ambil yang paling terakhir ini tidak usah diambil. Yang diambil adalah yang posisi di sini aja. Pokoknya yang terakhir nggak usah diambil. Kenapa? Karena yang terakhir ini merupakan sisa atau SX. Jadi kalau menuliskan hasilnya yang terakhir tidak perlu diambil. Dan ingat bahwa di sini derajat paling tingginya adalah pangkat 4. Maka nanti dalam penulisan HX-nya, karena di sini adalah koefisiennya, ini sampai sini namanya koefisien HX. Nah, hanya koefisien. Terus cara menuliskan variabelnya dilihat di sini. Di sini dia berpangkat berapa? Dia berpangkat 4. Maka hasilnya nanti 4 dikurang 1, 3. Pangkatnya berarti 3. Karena koefisiennya 1, langsung saja Ibu tulis X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 15. Inilah HX-nya. Kemudian SX-nya adalah berapa? SX-nya adalah 34. Seperti itu cara mengerjakannya. Nah, kalau kalian mengerjakan menggunakan cara susun, jadi ininya tidak perlu dirubah. Kalau menggunakan cara Horner yang tidak ada di sini pangkatnya, karena pangkatnya harus berurut dari 4 3 2 1, maka kamu jangan lupakan ini harus ditulis. Dia merupakan 0 karena di sini tidak ada, gitu ya. Oke, sekarang Ibu kasih contoh cara mengerjakan pembagian suku banyak dengan koefisien tak tentu. Oke, gini ya. Misalkan suku banyaknya adalah X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah X dikurang 3 dibagi dengan X ditambah 1. Maka dari sini kita disuruh menentukan apanya? Hasil bagi dan sisanya. Maka kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan koefisien tak tentu. Dari sini yang harus kita cermati apa? Yang harus kita cermati adalah derajatnya. Kita analisis dulu. PX-nya berderajat berapa? Berderajat 3. Kemudian apalagi yang kita ketahui? QX pembaginya berderajat 1, nih kan, X pangkat 1. Kemudian apalagi? Dari sini berdasarkan pengertian yang di awal tadi di bentuk umum suku banyak tadi itu, maka dari sini kita bisa menentukan derajat dari HX-nya. Maka derajat dari HX-nya adalah 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 berapa? Yaitu 2. Dan kalau di sini dia berderajatnya 2, maka sudah pasti sudah bisa ditentukan bahwa SX-nya atau sisanya berupa konstanta atau tidak mempunyai variabel. Maka berdasarkan pengertian tadi bentuk umum suku banyak yang PX sama dengan QX dikali dengan HX ditambah dengan SX. Dari sini kita udah tahu QX-nya berapa. QX-nya di sini. Kita langsung substitusikan saja ke dalam bentuk umum ini. X ditambah 1 dikali dengan
Hx. Ingat Hx-nya tadi berderajat 2, berarti kalau berderajat 2 bentuknya pasti persamaan kuadrat. Nah, bentuknya persamaan kuadrat, misalkan kita misalkan di sini ya. Bukan Ax tapi X kuadrat ditambah Bx ditambah C ditambah dengan D. Kenapa D? Misalkan ini sudah B, C, D gitu ya, ini A nya nggak usah, maka D nya ini karena apa? Karena XX nya berupa konstanta, dia tidak mempunyai variabel, jadi ibu misalkan sebagai D. Oke, nah dari sini kita akan mengubahnya gitu ya dengan menggunakan kesamaan matriksnya tadi. Px nya berapa? Px nya tadi ini, Px nya adalah X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah X dikurang 3 sama dengan, ibu ulang di sini, X ditambah 1 dikali dengan X kuadrat ditambah Bx ditambah C ditambah D. Nah kalau sudah, ini dikalikan semuanya, oke ya. Ini dikalikan dengan ini kemudian ditambah ini, karena ibu anggap kalian sudah bisa. X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah X dikurang 3 sama dengan ini dikalikan, maka hasilnya X pangkat 2 ditambah, ibu langsung saja, B ditambah 1 X kuadrat ditambah B ditambah CX ditambah C, ini ya ke bawah, ditambah C ditambah D. Oke, ibu tuliskan dulu sini, layarnya nggak cukup. Nah dari sini kesamaannya X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X dikurang 3 sama dengan X kuadrat ditambah B ditambah 1X kuadrat, kemudian ini X pangkat 3 ya kan, X dikali X pangkat 2 X pangkat 3, kemudian ini ibu tuliskan ulang ditambah B ditambah C X ditambah C ditambah D. Nah dari sini kalian sudah bisa mengetahui ini sepadannya dengan ini, kemudian yang X kuadrat sepadannya dengan negatif 3 gitu ya koefisiennya. Maka dari sini kita bisa menentukan nih per koefisiennya diambil berdasarkan kesamaannya ini, negatif 3 sama dengan B ditambah 1 yang ini. Kemudian apalagi yang diketahui untuk yang koefisien X yaitu negatif 1 sama dengan B ditambah C, kemudian apalagi negatif 3 itu sama dengan C ditambah D. Maka dari sini kita bisa menentukan apa? B nya sama dengan negatif 4. Dari yang diketahui B negatif 4, maka terdapat C nya yaitu 5. Kalau sudah C nya udah dapat 5, maka yang di sini kita dapat D nya sama dengan negatif 8. Nah dari sini kita bisa menentukan bagaimana menentukan nilainya apa? Nilainya Hx nya, berarti Hx nya adalah berapa? X kuadrat ditambah B nya berapa? B nya negatif 4, negatif 4X, C nya berapa? C nya positif 5, maka Sx nya adalah C ditambah D. C ditambah D nya berapa? Sx nya negatif 8. Oke, nah maka dari sini kalian sudah bisa
menentukan dengan menggunakan cara koefisien tak tentu gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalau tadi sudah pembaginya bentuk X dikurang K, maka yang kalian harus pelajari lagi yaitu pembagian suku banyak tapi pembaginya berbentuk AX ditambah B. Maka dari sini ini Ibu kasih contoh nih ya. Jadi kalau pembagian suku banyak, bentuk pembaginya itu berupa bentuknya AX ditambah B. Selain kalian bisa gunakan dengan cara yang tadi sudah Ibu jelaskan 3 tadi, cara yang tadi itu bisa digunakan untuk menyelesaikan pembagian suku banyak yang pembaginya bentuknya begini. Paham ya? Jadi bisa digunakan cara yaitu pembagian langsung atau bersusun. Kemudian pakai cara Horner bisa, menggunakan cara koefisien tak tentu juga bisa. Nah terus Bu, tapi ininya kan beda. Kalau tadi itu adalah X dikurang K, tapi di sini AX ditambah B. Maka nanti kita harus merubah dulu. AX ditambah B sama dengan kan 0. Maka AX-nya sama dengan min B, X-nya sama dengan min B per A. Jadi inilah nanti yang digunakan. Mau dibagi langsung ya langsung saja dibagi. Kalau mau menggunakan Horner maka harus mengubah ini menjadi AX ditambah B sama dengan 0 gitu. Oke, yang Ibu kasih contoh di sini yaitu pakai cara Horner saja ya. Nanti untuk pakai cara koefisien tak tentu dan pembagian langsung kalian coba sendiri di rumah, kemudian kalian cocokkan dengan cara yang Ibu kasih contoh di sini pakai cara Horner gitu. Kira-kira kalau dikerjakan pakai cara Horner ini yang akan kalian ketahui hasilnya. Ibu kasih contoh, kira-kira sama nggak ya dengan cara yang kalian kerjakan di rumah? Kalian coba menggunakan cara langsung. Oke, nah di sini, waduh ini kurang ya. Ini QX-nya Ibu misalkan 2X dikurang 1 deh gitu ya. Ini soalnya kurang. Oke, kalau gitu kita tuliskan dulu koefisiennya. Ini pangkatnya 3, 2, 1, kemudian tidak ada pangkat. Oke, sudah berurut maka kita mudah. 2 koefisiennya, 3, negatif 4 dan 7. Nah, maka di sini 2X tadi Ibu bilang kalau pakai cara Horner kita harus sama dengan kan 0. 2X dikurang 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1 per 2. Inilah yang kita gunakan. 1 per 2. 2-nya turun. Sini langsung turun yang pertama 2 kali setengah 1. Oke. Kemudian 4 kali setengah 2. Di sini ditambahkan negatif 2 berarti negatif 1, di sini 6. Ingat menggunakan cara Horner maka yang terakhir ini merupakan sisa. Jadi tidak dituliskan atau tidak dianggap sebagai koefisien dari hasil pembagian. Dan koefisien hasil pembagiannya hanya di sini. Nah, maka bagaimana cara menuliskannya? Maka HX-nya atau hasil pembagiannya adalah, ingat di sini pangkatnya berapa? Berderajat 3. Maka nanti hasil pembagiannya pasti berderajat 2. Kenapa? Berdasarkan tadi yang di awal tentang bentuk umum suku banyak tadi, bahwa hasil baginya itu harus derajatnya ini dikurangi 1 gitu ya. Oke, maka ini dikurangi 1 karena ini berderajat 1 pembaginya. Jadi di sini hasilnya 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 2, dan kita dapat SX-nya adalah 6. Nah, gitu. Dari sini kalau mau menuliskannya ya kan. Nah, yang harus kalian ingat apa?
Kalau tadi berdasarkan yang Horner pakai yang X dikurang K kan seperti ini HX-nya. Terus kalau kalian tuliskan seperti ini akan salah. Kenapa? Kalian harus ingat langsung menuliskan seperti ini adalah untuk X dikurang K. Sedangkan di sini bentuknya adalah AX ditambah B. Maka HX di sini belum selesai. Terus diapakan lagi, Bu? Perhatikan di sini. Ingat tadi QX-nya. QX-nya berapa? QX-nya 2X dikurang 1. Gitu ya. Nah, dari sini kalian perhatikan koefisiennya. Koefisien X-nya berapa? 2. Koefisien X-nya 2. Maka HX yang kita tuliskan tadi ini belum selesai. Tidak boleh. Kalau X dikurang K koefisiennya 1, maka betul dituliskan seperti ini. Tetapi karena di sini QX-nya bentuknya AX ditambah B, maka HX di sini harus diubah. Diubahnya bagaimana? Koefisiennya harus dibagi dengan 2 semuanya ini. Berdasarkan ini koefisien X si pembagi tadi. Jadi 2/2 X pangkat 2 ditambah 4/2 X dikurang 2/2. Maka HX-nya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Nah, inilah baru yang betul sebagai HX. Kalau di sini koefisien QX-nya misalkan 3X dikurang 1, maka di sini pembaginya juga 3 gitu ya. Dari hasil tadi menggunakan cara Horner, kalau pembaginya bentuknya AX ditambah B atau seperti ini 2X dikurang 1 atau 2X ditambah 1, maka yang harus dilakukan adalah dari koefisien ini harus dibagi dengan koefisien pembaginya gitu. Jadi nggak boleh langsung ditulis. Yang langsung ditulis kalau bentuknya X dikurang K, seperti contoh yang pertama gitu. Oke, selanjutnya apa nih? Nah, pembagian suku banyak dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini bentuk pembagiannya, bentuk pembaginya atau QX-nya adalah persamaan kuadrat. Nah, jadi untuk pembagian suku banyak dengan bentuk persamaan kuadrat ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C ini ya, meskipun AX kuadratnya ditambah BX ditambah C atau persamaan kuadratnya ini mau bisa difaktorkan atau nggak bisa difaktorkan, dapat menggunakan apa? Cara mengerjakannya ini bisa digunakan, yaitu cara apa? Cara pembagian yang secara langsung atau cara panjang dan menggunakan koefisien tak tentu. Nih. Jadi ini bisa diselesaikan pakai cara panjang dan kemudian pakai cara koefisien tak tentu. Nah, dari sini yang akan Ibu contohkan yaitu ini nggak peduli apakah ini bisa difaktorkan atau enggak karena persamaan kuadrat gitu ya. Maka langsung aja Ibu kasih contoh yang cara panjangnya. Nanti yang cara koefisien tak tentu kalian kerjakan di rumah, kalian coba di rumah. Oke, di sini pembaginya X pangkat 2 dikurang X ditambah 1, X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah X dikurang 1. Kalau sudah di sini X pangkat 3, maka jawabannya X dikalikan lagi X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah X, kemudian kita kurangkan hasilnya min X pangkat 2 min ini habis min 1, maka di sini min 1 min X kuadrat plus X min 1 dikurangkan jadinya min X. Nah, kalau udah selesai
ini tidak bisa lagi dilanjutkan. Kenapa? Karena di sini derajatnya lebih kecil, yang pembaginya derajatnya lebih besar. Maka kalau sudah tidak bisa, stop. Maka kita udah dapat di sini sebagai SX-nya adalah negatif X, kemudian hasilnya adalah X dikurang 1, dan di sini kita mengetahui ini sebagai QX gitu ya, dan ini sebagai PX-nya atau polinomnya gitu. Maka HX-nya berapa? X dikurang 1, kemudian SX-nya atau sisanya yaitu negatif X gitu. Oke, Ibu harap kalian paham ya. Jika tidak paham silahkan diulang-ulang, kemudian tanyakan kepada Ibu. Nah, kemudian ini kemarin ada yang menanyakan, Bu, saya lupa lagi tentang materi yang ini videonya yang mana ya Bu kalau saya mau mengulang, karena Ibu lupa gitu ya, tidak selalu mencantumkan di deskripsi. Maka kalau kalian membuka akun Ibu Maya Mulyasari, di sini kalian langsung ke playlist, klik playlistnya, di situ nanti sudah Ibu kelompokkan per bab gitu ya. Jadi nanti misalnya kamu lupa tentang limit fungsi aljabar, maka kamu tinggal klik saja, di situ materinya sudah ada, mana yang mau kamu ketahui. Kemudian kalau sudah, jangan lupa dimatikan ini. Nah, setelah itu kalian kerjakan. Kalau sudah dipahami ini semua penjelasan Ibu, kalian kerjakan latihan soalnya, nanti Ibu akan koreksi. Ada hal yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan kembali gitu ya. Sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.